Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Wulandari dari kelas 12 4A12 dengan jurusan Sistem Informasi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 4 pada mata kuliah Web Programming 3, yang dimana pertemuan 4 itu mengenai membuat halaman transaksi booking peminjaman, yang dimana membuat halaman transaksi booking peminjaman ini memiliki beberapa step atau beberapa langkah. Nah, langkah awalnya adalah kita membuat terlebih dahulu model booking.php, yang dimana model booking.php ini akan diletakkan di application, di model, lalu nama filenya adalah model booking.php. Nah, ini skripnya sudah saya salin dari modul, yang dimana skripnya ini hanya berisi tentang sintaks SQL-nya saja. Yang di sini jika get data berarti menampilkan datanya, lalu di sini get where data berarti get data where maksudnya berarti di sini menampilkan data berdasarkan kriteria-kriterianya. Lalu di sini ada public function get order by limit, yaitu menampilkan data berdasarkan limitnya. Supaya kalau limitnya 2 ya berarti 2. Kalau limitnya 5 ya berarti 5, seperti itu. Nah, di sini ada public function join order, yaitu fungsinya untuk menggabungkan dua buah tabel yang berrelasi atau berhubungan agar digabungkan, seperti itu. Di sini yang digabungkan adalah tabel booking detail dengan tabel booking. Nah, di sini ada simpan data juga. Simpan detail maksudnya ada insert juga, insert data, update data, lalu delete, dan juga ada kosongkan data, dan juga ada di sini public function create theme. Nah, public function create theme ini maksudnya jika si user ini mengklik tombol booking atau ingin membooking suatu buku seperti itu tidak langsung beralih ke tabel booking, yaitu beralihnya dulu tuh disimpannya dulu, maksudnya di tabel theme ini atau di create theme ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau setelah si usernya ini sudah menyelesaikan bookingannya, baru nanti data-data yang ada pada create theme ini baru dialihkan ke tabel booking, seperti itu. Nah, di sini juga ada select join, lalu show theme, lalu kode otomatis. Nah, seperti itu adalah skripnya. Nah, itu langkah pertama. Untuk langkah keduanya kita membuat model yang namanya adalah model pinjam. Sama disimpannya pada application model, lalu nama filenya adalah model pinjam. Nah, ini skripnya sama sih seperti yang tadi, berisi data-data atau berisi sintak SQL-nya. Sini ada insert, select, ada untuk mengupdate, untuk mendelete, lalu ada join data dan simpan detail. Nah, setelah ini skripnya sudah saya kopikan dari modul. Nah, setelah ini sudah dilakukan pengetikan, nah lalu kita langkah selanjutnya adalah untuk mengedit autoload.php. Nah, autoload.php ini adanya di application, di config, lalu nama filenya adalah autoload.php. Nah, di autoload ini kita lihat autoload model. Nah, awalnya autoload model ini hanya dua saja nih, ada model user dan model buku. Nah, karena kita sudah membuat dua model lagi, yaitu model booking serta model pinjam, maka kita tambahkan model booking dan model pinjam ini ke dalam autoload modelnya. Nah, setelah dilakukan pengeditan, langkah selanjutnya kita melakukan pengeditan pada header. Nah, header ini adanya di view, di template user, dan nama filenya adalah header.php. Nah, di sini
yang ini. Pertamanya kan ini hanya di header itu hanya ada tulisan booking buku saja. Nah, ini dilakukan pengeditan sedikit, yaitu dimana ini ada tulisan booking. Nah, di sini ada model booking get data where temp. Nah, ini maksudnya kan tadi temp itu kan menyimpan data-data yang kalau sebelumnya user mengklik booking, berarti datanya masuk ke data ke temp ini kan. Nah, berarti seumpamanya saya nanti mengklik satu buku, membooking satu buah buku, berarti datanya tertampil satu buku. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini booking, lalu ini temp. Nanti ini berupa angka ya, soalnya di sini kan ada berupa angka, di sini berupa ini 6 rows. Nah, nanti di sini baru ada tulisan buku. Nah, ini kalau kita jalankan atau kalau kita runningkan akan seperti ini tampilannya. Ini. Nah, yang di pertemuan ketiga dan kedua itu kan di sini hanya booking buku saja. Nah, 0 ini kan belum ada. Nah, 0 inilah yang disebut itu temp itu. Nah, kalau seumpamanya saya booking satu buku ini, berarti 0 ini akan berubah menjadi angka 1. Nah, jika saya membooking 2 buku akan berubah menjadi angka 2. Atau membooking 3 buku akan berubah menjadi angka 3. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita melakukan pengeditan pada file header, yaitu langkah selanjutnya kita membuat sebuah controller yang diberi nama booking.php yang disimpan pada application controller, selalu namanya adalah booking.php nama filenya. Ini adalah scriptnya yang sudah saya salin dari modul. Nah, di sini usernya ini diambil dari data usernya ya. Nah, lalu di sini ada data bookingnya yang dipasing pada lalu ada join ordernya. Nah, di sini nanti ada pengecekan data. Nah, pengecekan datanya itu yaitu ini. Ada image, ada user, ada email, ada tanggal input. Nah, yang ini semua akan termasuknya itu pada temp yang tadi akan dimasukkan pada temp. Nah, setelah itu, di sini ada dua kondisi. Jika DTB ini data ya, jika data bukunya itu kurang dari 1 atau 0, berarti nanti akan muncul pesan tidak ada buku di keranjang. Nah, atau else-nya jika ada atau jika sama dengan 1 atau lebih dari 1, maka data-data yang ada di temp itu akan ditampilkan seperti select image, terus judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, ID buku, serta ini from temp where ID user. Nah, ini nanti akan ditampilkan seperti itu. Nah, nanti ini data-data ini nanti akan disimpan pada view data booking, yaitu pada folder booking lalu data booking. Namun sebelumnya kita membuat sebuah public function dulu yang diberi nama tambah booking. Nah, yang tambah booking inilah untuk menyimpan sistemnya ini nanti. Nah, seperti itu. Nah, ini coba kita jalankan dulu untuk melihat apakah pesan yang ini tidak ada buku di keranjang ini bisa running atau tidak. Nah, ini di sini kan saya belum memesan buku apapun. Jadi jika saya klik ini, saya ingin melihat bookingan saya ada apa aja sih, ada buku apa aja. Nah, karena saya ini 0, maka saya klik ini, nanti akan muncul pesan seperti ini. Nah, tidak ada buku di keranjang. Nah, jika kalau saya booking satu buku, nah nanti
akan ada muncul sebuah itu apa sih namanya, seperti gambar bukunya ini, lalu apa tadi itu ya, lalu judul bukunya, penulisnya, penerbitnya, tahun terbitnya, dan sebagainya, seperti itu. Ini adalah public function tambah buku yang ini, yang dimana public function tambah buku ini atau fungsi tambah buku ini diletakkannya pada controller booking.php. Nah, tadi kan fungsi dari tambah booking ini untuk ditampilkan atau untuk penyimpanan pada tabel temnya, pada tabel keranjangnya. Nah, di sini memilih data buku yang dimasukkan ke tabel tem atau tabel keranjang melalui variabel isi, yaitu dimana query-nya adalah select from buku where ID bukunya yaitu ID underscore buku. Nah, ini berupa data-data yang ada nantinya pada tabel tem atau tabel keranjang, yaitu ada ID buku, judul buku, ID user, email user, tanggal booking, image, penulis, dan penerbit, dan juga tahun terbit. Nah, di sini nanti akan dilakukan pengecekan apakah buku yang kita klik atau yang si user klik ini sudah ada di keranjang atau belum. Nah, di sini nanti akan diarahkan ke mode booking di get data where, yang dimana get data where ini kan menampilkan data sesuai kriteria, yang dimana kriterianya itu yang ada pada tem ini. Nah, terus di sini juga ada untuk mengecek jika kita sudah meminjam atau memasukkan 3 buku untuk di booking dalam keranjang. Jadi di sini sistemnya ini hanya memperbolehkan kita membooking atau si user membooking 3 buku saja, seperti itu. Nah, di sini ada untuk mengecek apakah jika masih ada booking buku yang belum diambil. Nah, contohnya seperti ini. Nanti supaya saya ingin membooking, tapi sebelumnya saya masih ada buku yang belum saya ambil, buku bookingan yang saya ambil. Nah, jadi nanti akan ada muncul pesan masih ada booking buku sebelumnya yang belum diambil, seperti itu. Nah, ini nanti akan didirect ke base URL. Base URL itu adalah home ya, halaman home. Nah, nanti di sini untuk jika yang ini kondisi yang ini, jika buku yang diklik yang di booking atau yang diklik booking sudah ada di keranjang. Jadi di sini jika temnya itu lebih besar dari 0, berarti dia akan buku ini akan muncul pesan buku ini sudah Anda booking. Maksudnya seperti ini. Sebenarnya saya membooking buku A. Saya klik tombol booking pada buku A. Terus nanti saya klik tombol booking pada buku A lagi. Nah, itu tidak boleh. Jadi untuk buku yang sama itu tidak boleh, seperti itu. Nah, di sini juga ada kondisi jika buku yang akan di-booking sudah mencapai 3 item. Soalnya kan tadi hanya diperbolehkan kan 3 item atau membooking 3 buku saja. Nah, kalau memang saya membooking lebih dari 3, itu tidak boleh. Nanti akan muncul pesan booking buku tidak boleh lebih dari 3, seperti itu. Nah, ini akan nanti kalau sebenarnya kondisi-kondisi ini sudah benar semua, nanti akan muncul pesan booking buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, contohnya seperti ini jika saya tekan. Nah, ini kan kondisinya masih 0 ya. Nah, sebenarnya saya membooking satu buah buku, yaitu buku yang ini, statistika. Nah, ini akan buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, contohnya saya ingin mengklik ini lagi, mengklik buku statistika dengan pemrograman komputer lagi. Nah,
nanti akan muncul pesan seperti ini. Buku sudah di booking. Nah, itu tidak boleh karena saya tidak boleh membooking 2 buku sekaligus. Nah, ini contoh saya membooking ini, Mudah Belajar Komputer. Nah, berhasil ditambahkan ke keranjang. Lalu yang ini, nah ini otomatis tambahkan, bertambah jadi angka 2. Nah, ini saya udah membooking 3 buku. Nah, kalau saya membooking buku lagi, yaitu buku yang keempat, saya klik buku yang keempat. Nah, booking buku tidak boleh lebih dari 3 karena hanya diperbolehkan 3 buku saja yang boleh di booking seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya, ini kan sudah saya booking 3 buku, yaitu 3 buku untuk saya booking. Nah, ini jika saya ingin melihat buku apa-apa aja sih yang saya booking tersebut, nah itu akan di sini kan di codingannya ini kan akan ditampilkan atau hasil temnya ini akan ditampilkan di view, lalu di folder booking, lalu di data strip booking. Nah, kebetulan saya sudah membuat file data booking ini. Nah, di sini ini adalah filenya yang sudah saya ketikkan dari modul. Dan nanti di sini akan dibuat sebuah tabel yang dimana ada nomor, buku, penulis, penerbit, tahun, dan pilihan. Nah, ini adalah temnya. Temnya itu berisi gambar. Yang ini gambar. Gambar itu yang diambil dari base URL assets image atau uploadnya. Nah, di sini ada penulis juga, ada penulis, ada penerbit, ada tahun terbit. Nah, di sini nanti akan ada muncul tombol, tapi dia yang nanti akan diarahkan ke controller booking. Lalu di dalamnya ada fungsi hapus booking. Nah, ini fungsinya untuk menghapus bookingan yang dipilih oleh user. Nah, di mana nanti di sini ada ID bukunya. Nah, nanti kalau kita klik tombol hapus tersebut, nanti akan muncul confirm atau muncul pesan yakin tidak jadi booking. Nah, nanti akan ada judul bukunya. Nah, ini nanti ada buttonnya ya. Nah, ini adalah buttonnya. Nah, terus di sini juga kondisinya ada di sini ada button lanjutkan booking buku. Nah, lanjutkan booking buku ini kalau kita klik button ini akan dialihkan ke base URL home atau ke base URL. Base URL itu adalah home ya, halaman home. Nah, di sini juga ada button selesaikan booking. Nah, ini akan dialihkan ke base URL booking selesai seperti itu. Nah, karena ini ada di controller booking ini belum dibikin fungsi hapus booking, maka kita bikin dulu. Kebetulan saya sudah membuatnya. Di sini di controller saya tambahkan public function hapus booking yang ini. Nah, yang ini. Nah, hapus booking ini ID bukunya berada di segmen URI segmen 3. ID usernya ada diambil dari ID user. Lalu di sini nanti di model booking ini akan ada di delete data, yang mana ID buku dan juga temnya, data-data temnya yang akan di delete, akan dihapus. Nah, ini yang kosong, query select from tem where ID user, yang ini itu artinya jika semuanya di dalam tabel di dalam keranjang user itu ada 3 buku. Nah, si user ini menghapus 1 buku, berarti masih ada 2 buku, berarti ada 2 row seperti itu. Nah, di sini ada sebuah kondisi yang dimana si kosong ini, jika kosong ini kurang dari 1 atau 0, berarti nanti akan muncul pesan tidak ada buku di keranjang. Contohnya
ada 3 buku di keranjang dan si user ini menghapus ketiga-tiganya. Berarti di keranjang ini sudah tidak ada buku kan? Nah, berarti tidak ada buku di keranjang. Nah, itu akan didirect ke halaman home, akan dialihkan ke halaman base URL atau home. Nah, jika masih ada buku di halaman bukunya 3, nah yang hanya dihapus hanya 1, berarti masih ada 2 buku di keranjangnya kan. Nah, berarti masih berada di halaman booking, yaitu akan didirect ke base URL booking seperti itu. Nah, ini coba saya contohkan ini. Nah, ini saya ingin melihat buku-buku apa saja sih yang saya pilih, yang saya booking. Nah, ini saya klik. Nah, ini ada tabel nomor, buku, penulis, penerbit, tahun, dan pilihan. Nah, di sini ada gambarnya, ada penulisnya, ada penerbitnya, lalu ada bukunya. Nah, ini ada tombol hapus. Nah, ini ada tombol hapus. Nah, di sini juga ada tombol lanjutkan booking, dan di sini ada tombol selesaikan booking. Kalau selesaikan booking yang sekarang ini di pertemuan 4 belum ya, baru dilanjutkan booking. Nah, ini sebenarnya saya untuk menghapus yang ini. Saya hapus. Saya klik hapus. Dia akan terhapus, dan di sini darinya 3 jadi 2. Nah, ini saya hapus lagi semuanya. Saya hapus. Nah, darinya 2 jadi 1, seperti itu. Nah, ini saya hapus lagi, jadi tidak ada. Nah, nanti akan dialihkan ke halaman home dan tidak ada buku di keranjang, dan booking buku saya 0, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di presentasikan maksudnya di pertemuan 4 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.